Kekayaan. Mario Dandi adalah anak dari pejabat pajak bernama Rafael Alun Trisambodo. Gara-gara kasus kekerasan ini, akun TikTok Dandi pun viral. Kamuflase reformasi perpajakan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa adalah sepenggal kalimat dari visi DJP, sebuah lembaga pelaksana kebijakan pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Sebuah lembaga besar dan penting yang dimiliki Republik ini. Visi yang demikian mulia tersebut berbanding terbalik dengan terpaan isu ketidakpercayaan dari masyarakat yang melandanya. Semua bermula dari gaya hidup hedon, salah satu anggota keluarga dari petinggi Kanwil DJP di Jakarta Selatan. Melalui media sosial, masyarakat membelejeti secara komprehensif mulai dari pelaporan harta kekayaan hingga kinerja kelembagaan DJP. Dari penelaahan LHKPN, terbukti sebanyak 13.885 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Pada kasus yang sedang muncul, kekayaan pegawai DJP mendapatkan sorotan. Dari hasil akumulasi harta kekayaannya senilai 56 miliar. Angka yang sangat fantastis bagi pejabat level eselon 3. Fitra melakukan sebuah simulasi. Apabila pegawai tersebut sebagai eselon 1 dengan gaji pokok sebesar 5,2 juta dan tunjangan kinerja sebesar 117,3 juta, maka membutuhkan waktu kurang lebihnya sekitar 30 tahun untuk mendapatkan 56 M. Dengan catatan selama 30 tahun, gaji dan tunjangan tersebut ia tabung. Tentu ini menunjukkan sudah tidak masuk akal. Apalagi untuk eselon 3 dengan gaji pokok 4,7 juta dan tunjangan kinerja sebesar 46,4 juta. Dibutuhkan hampir 98 tahun. Sungguh sulit diterima nalar sehat. Kerasnya hantaman kasus ini muncul dari beragam reaksi masyarakat. Dimulai dari kasus penganiayaan oleh anak pegawai pajak ke persoalan institusi pengelola pajak. Seluruhnya telah menunjukkan bahwa selama ini masyarakat memiliki penilaian adanya ketidakberesan di internal DJP dan asumsi masyarakat tersebut terbukti benar. Aparatur pengelola pajak syarat problem? Ya, persoalan yang dihadapi oleh pegawai pajak tersebut telah mendapatkan respon cepat dari Menteri Keuangan dengan mencopot jabatan pihak yang bermasalah. Akan tetapi, Fitra melihat persoalan ini tidak selesai pada satu kasus saja. Sebab masyarakat terlampau sering dihadapkan dengan fakta nir integritas dari pegawai pajak Indonesia. Paling fenomenal tentu Gayus Tambunan. Namun tidak itu saja, ada nama-nama lain yang terjerat kasus suap, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, dan rekayasa pajak. Persoalan ini harusnya menjadi refleksi bagi Kementerian Keuangan. Artinya ada persoalan dalam pengawasan internal Kementerian Keuangan sendiri. Sehingga menyebabkan kasus nir integritas ini masih terus berlanjut. Kementerian Keuangan juga perlu melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pegawainya yang mengalami peningkatan kekayaan secara tidak wajar. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan untuk melaporkan harta dan kekayaan kepada KPK secara tepat waktu. Trust issue berdampak pada pendapatan. Jelas. Sebab realisasi pendapatan negara dalam APBN tahun 2022 sebesar 2.626,4 triliun, lebih tinggi 115,9 triliun dari target. Sementara itu, pendapatan terbesar ada dari sektor pajak sebesar 1.784 triliun atau 68% dari total pendapatan negara. Data tersebut menunjukkan bahwa DJP memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan negara. Di sisi yang lain, DJP dihadapkan dengan persoalan ketidakpercayaan dari publik. Jika tidak ada tindakan yang sangat tegas, ketidakpercayaan dari masyarakat pasti berpotensi pada turunnya angka partisipasi pembayaran dan pelaporan SPT tahunan. Selain itu, persoalan yang dihadapi oleh DJP tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Keuangan saja, tetapi juga berbagai pihak, termasuk keterlibatan KPK selaku lembaga anti rasuah. Fitra menilai, persoalan ini tidak menutup kemungkinan terjadi di lembaga negara yang lain.
Maka dari itu KPK perlu melakukan penelaahan komprehensif terhadap LHKPN yang dinilai tidak sebanding dengan potensi penerimaan dan memberikan ketegasan sanksi bagi pemangku kebijakan yang tidak disiplin dalam melaporkan LHKPN. LHKPN menjadi acuan, meski tidak sepenuhnya bisa menjadi rujukan. Buktinya, dari kasus pegawai DJP ini, masih terdapat harta kekayaan yang tidak dilaporkan, seperti kendaraannya dan pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang saling terkait dalam melakukan pengawasan kinerja, baik kinerja kelembagaan maupun kinerja aparaturnya. Dari semua catatan sengkarut ini, agar persoalan yang melulu menjadi rapor merah melanda negara ini tidak berdampak pada seluruh aspek, maka Seknas Fitra menyatakan 1. KPK perlu melakukan cek LHKPN secara random untuk mengetahui validitas laporan keuangan pejabat. Bila diketahui ada kekayaan gendut pejabat, perlu ada mekanisme pembuktian terbalik bagi pejabat bersangkutan bahwa kekayaannya didapat secara legal. Yang ketiga, pemerintah melakukan review Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, Kementerian Keuangan menindak para pejabat dan pegawai yang memiliki kekayaan di luar kewajaran dan memamerkannya ke publik, baik oleh pejabat itu sendiri maupun anggota keluarga. Yang terakhir, aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya melakukan pengusutan terhadap kekayaan para pejabat, khususnya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Semoga Republik ini bisa menyelamatkan nasibnya sendiri dan memanfaatkan penyelenggaraan APBN sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.